Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifriani Fanijati Soleha, NIM 204 10 10 150. Saya akan presentasi tentang judul variasi intelijensi peserta didik. Dan adalah salah satu harta kita yang paling berharga. Namun bahkan orang yang paling cerdas pun belum dapat menyepakati bagaimana mendefinisikan atau mengukur konsep kecerdasan itu. Beberapa ahli menggambarkan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang lain menggambarkannya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Masalah dengan kecerdasan adalah tidak seperti tinggi badan, berat badan, dan usia. Kecerdasan tidak dapat diukur secara langsung. Ada seorang guru kelas 1 di HF Epstein Hebrew Academic menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk di kelasnya. Di kelasnya, siswa menyelesaikan lembar evaluasi mereka sendiri setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka di pusat-pusat tersebut. Saat dia menerapkan pendekatan kecerdasan ganda di kelasnya, Landa menyadari bahwa dia perlu mendidik orang tua tentang hal itu. Dia menciptakan kelas pendidikan orang tua yang disebut Parent-Teacher Connection. Komponen utama kecerdasan mirip dengan proses kognitif dari ingatan dan pemikiran. Perbedaan dalam bagaimana proses kognitif ini dijelaskan dan bagaimana kita akan membahas kecerdasan terletak pada konsep individu. Perbedaan individu adalah cara yang stabil dan konsisten di mana orang berbeda satu sama lain. Perbedaan individu dalam kecerdasan umumnya telah diukur dengan tes kecerdasan. Definisi kecerdasan yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Sandberg mengusulkan bahwa pengetahuan praktis harus dianggap sebagai bagian dari kecerdasan. Dalam pandangannya, kecerdasan melibatkan menimbang pilihan dengan hati-hati dan bertindak bijaksana, serta mengembangkan strategi untuk memperbaiki kekurangan. Definisi kecerdasan berdasarkan teori seperti Vygotsky mencakup kemampuan untuk menggunakan alat budaya dengan bantuan dari individu yang lebih terampil. Kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu tes kecerdasan individu dan tes kecerdasan kelompok. Baynet adalah tes kecerdasan terkenal yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904. Kementerian Pendidikan Prancis meminta psikolog Alfred Baynet menemukan metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak dapat belajar di sekolah. Tes itu disebut skala 1905. Ini terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan menyentuh telinga hingga kemampuan menggambar desain dari memori dan mendefinisikan konsep abstrak. Ini telah direvisi berkali-kali untuk memasukkan kemajuan dalam pemahaman tentang pengujian kecerdasan. Distribusi normal adalah simetris, dengan sebagian besar skor berada di tengah kisaran skor yang mungkin dan beberapa skor muncul ke arah ekstrim kisaran. Aspek kemampuan kognitif yaitu penalaran fluida atau berpikir abstrak, pengetahuan atau informasi konseptual, penalaran kuantitatif atau keterampilan matematika, penalaran visual dan spesial, memahami bentuk visual dan totalitas spesial, dan working memory, mengingat informasi baru. Dua aspek kecerdasan yang dinilai oleh edisi kelima Stanford Binet adalah kecerdasan verbal dan kecerdasan nonverbal. Skala Wechsler tidak hanya memberikan skor IQ keseluruhan dan skor pada sejumlah subtes, tapi juga menghasilkan beberapa indeks gabungan. Kecerdasan seperti Stanford Binet dan Wechsler diberikan secara individual. Seorang psikolog mendekati penilaian kecerdasan individu sebagai interaksi terstruktur antara penguji dan siswa. Kecerdasan kelompok siswa. Tes kecerdasan kelompok lebih nyaman dan ekonomis daripada tes individual. Siswa mungkin tidak memahami petunjuk atau mungkin terganggu oleh siswa lain. Karena keterbatasan tersebut, ketika keputusan penting dibuat tentang siswa, tes kecerdasan kelompok harus selalu dilengkapi dengan informasi lain tentang kemampuan siswa. Khusus atau kelas untuk siswa yang berbakat tidak boleh didasarkan pada tes kelompok saja. Dalam kasus seperti itu, sejumlah besar informasi yang relevan tentang kemampuan siswa harus diperoleh di luar situasi pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.